Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Doa Kuasa. Markus pasal 11 ayat 23 berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Dalam Markus pasal 11 ayat 24 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Saudara-saudari, dalam Alkitab dapat ditemukan sejenis doa yang paling tinggi dan rohani, tetapi hanya sedikit orang yang memperhatikan atau memilikinya. Doa apakah itu? Itu adalah doa kuasa. Doa kuasa adalah doa yang memerintah, doa yang paling penting dan paling rohani dalam Alkitab. Doa ini adalah wakil kekuasaan, adalah perintah kekuasaan. Tuhan Yesus memberikan model mengenai doa kuasa di dalam Markus pasal 11 ayat 23 dan ayat 24. Ayat ini dimulai dengan kata "karena itu", satu kata penghubung. Jadi kata-kata yang tercantum dalam ayat 24 dihubungkan dengan yang ada dalam ayat 23. Karena ayat 24 berbicara tentang doa, maka ayat 23 tentu juga mengacu kepada doa. Ada hal yang mengherankan dalam ayat 23, yaitu bahwa ia kelihatan seperti bukan doa biasa. Tuhan tidak menyuruh kita berdoa, "Tuhan, tolonglah angkatlah gunung ini dan terbuanglah ke dalam laut." Melainkan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut." Menurut konsepsi kita, doa itu seharusnya bagaimana? Menurut kita, ketika berdoa kepada Tuhan, kita seharusnya berkata, "Tuhan, tolong pindahkan gunung ini dan terbuanglah ke laut." Tetapi Tuhan tidak berkata demikian. Dia tidak menyuruh kita berbicara kepada Allah, melainkan menyuruh kita berbicara kepada gunung tersebut. Kita tidak berbicara kepada Allah, melainkan langsung kepada gunung itu. "Terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut." Saudara-saudari, perkataan ini mungkin kita tidak menganggapnya ini sebagai satu doa. Maka dalam ayat 24, Tuhan menyebutnya sebagai doa. Doa ini tidak ditujukan kepada Allah, namun juga adalah doa. Berbicara kepada gunung agar terbuang ke laut adalah satu doa. Ini adalah doa kuasa. Doa kuasa tidak meminta Tuhan melakukan sesuatu, melainkan menggunakan kuasa Allah untuk mengatasi masalah dan hal-hal yang perlu disingkirkan. Doa demikian perlu dipelajari oleh setiap pemenang. Semua orang yang menang harus belajar berbicara kepada gunung. Saudara-saudari, kita mungkin memiliki banyak kelemahan, seperti temperamen, pikiran najis, atau sakit jasmani. Kalau kita memohon kepada Allah tentang hal-hal tersebut, seolah-olah tidak tampak hasilnya. Tetapi kalau kita memakai kuasa Allah dan berkata kepada gunung-gunung itu, ia akan tersingkir. Apakah arti gunung dalam ayat ini? Gunung mewakili kesulitan-kesulitan yang menghadang di tengah perjalanan kita. Adalah perkara-perkara yang menghalangi jalan sehingga kita tidak bisa lewat. Ketika Anda dan saya bertemu gunung, apakah yang hendak kita perbuat? Ketika Anda dan saya bertemu gunung, apakah yang hendak kita perbuat? Ketika bertemu gunung dalam kehidupan atau pekerjaan, banyak orang mulai berdoa,
mohon Tuhan menyingkirkannya. Namun Tuhan menyuruh kita sendiri berkata kepada gunung itu, cukup memerintah gunung itu, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut. Saudara-saudari, ada perbedaan yang sangat besar antara mohon Allah menyingkirkan gunung dengan memerintah agar gunung itu tersingkir. Datang kepada Tuhan dan meminta Dia melakukan sesuatu adalah satu hal. Langsung memerintah gunung itu agar terbuang adalah hal yang lain. Kita sering meremehkan doa yang memerintah ini. Kita jarang memakai kuasa Allah untuk langsung berbicara kepada kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kamu pergi, atau aku tidak bisa membiarkan hal ini mengikuti aku. Doa kuasa adalah doa yang dalamnya kita berbicara kepada Allah apa saja yang menghalangi kita agar pergi. Kita dapat berkata kepada temperamen kita, enyalah, juga kepada penyakit kita, tinggalkan aku. Padaku ada hayat kebangkitan Tuhan, dan oleh hayat ini aku mau bangkit. Perkataan ini bukan ditujukan kepada Allah, melainkan langsung kepada gunung. Terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut. Inilah yang disebut doa kuasa. Bagaimana kita bisa mempunyai doa kuasa? Iman yang sempurna tanpa sedikit keraguan bahwa apa yang kita lakukan itu sepenuhnya sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita tidak mengenal kehendak Allah, kita tidak bisa beriman. Jadi sebelum melakukan sesuatu, kita perlu mengetahui apakah yang akan kita lakukan ini kehendak Allah atau bukan. Kalau bukan kehendak Allah, mana mungkin kita bisa beriman? Kalau kita ragu-ragu bahwa suatu hal adalah kehendak Allah, kita juga tidak akan yakin hal itu bisa terlaksana. Agar tidak ragu-ragu tentang penggenapan suatu hal, pertama-tama kita harus yakin benar bahwa hal itu adalah kehendak Allah. Puji Tuhan, di dalam doa kita bisa membangkitkan kuasa Allah. Doa adalah hal yang sangat terpenting bagi kita. Kita juga belajar dalam doa kita tidak memohon dan meminta-minta saja kepada Allah. Terlebih lagi, dalam doa kita bisa menerapkan kuasa-Nya. Untuk itu kita perlu mengenal kehendak-Nya, supaya dalam doa kita ada kuasa Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dalam doa Engkau dapat bekerja. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Berdoa dengan kuasa yang daripadamu. Untuk itu bawalah aku untuk mengetahui kehendak-Mu, supaya oleh kehendak-Mu dalam doaku memiliki iman yang sempurna, agar kuasa-Nya dinyatakan di atas doa kami. Amin.